warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Abang-abang perwakilan BUMB, selamat sore teman-teman semua. Yang terhormat Bang Abadika sebagai Ketua Perjalanan, yang terhormat Bang Soe Brian perwakilan dari Alta, yang terhormat Bang Nanda sebagai dari Apa2, dan Bang Radian perwakilan dari BEM. Sebelumnya perkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Abdul Aziz dari FAU 2014. Di sini dia mencalonkan diri sebagai calon anggota independen BPM FAUI 2016. Setiap calon ya, menurut saya setiap calon pasti mempunyai alasan-alasan tersendiri mengapa ingin mencalonkan diri menjadi anggota independen BPM FAUI 2016 ataupun jadi ketua BEM atau ketua BEM. Itu juga dari saya. Alasan-alasan yang saya punya itu ada dua jenis, yaitu dari internal sendiri, yaitu yang seperti yang udah dikatakan Ryan tadi, ingin mengembangkan diri, ingin bekerja di luar tekanan, atau ingin CV-nya jadi lumayan cantik ketika ada anggota DPR atau demokrasinya seperti itu. Kalau untuk faktor eksternalnya, yaitu tentang permasalahan-permasalahan yang saya lihat di KMFAUI. Kebetulan tahun lalu saya aktif di DPM ini dan saya membandingkan antara DPM UI dan DPM FAUI itu bagaimana. Oke, next. Yang pertama, saya punya visi, yaitu mewujudkan DPM FAUI yang transparan dan kompeten dalam membangun FAUI yang berintegritas. Jadi sebenarnya visinya adalah gabungan dari misi saya. Ketika misi saya nanti tercapai, maka visi saya itu mewujudkan BPM FAUI transparan. Di sini transparan dalam konteks kinerjanya kelihatan bahwa BPM FAUI itu bekerja. Lalu ada BPM FAUI itu kompeten. BPM FAUI kompeten di sini maksudnya adalah dalam internal sendiri itu emang kompeten, diberdayakan secara maksimal. Lalu ada juga BPM FAUI berintegritas. Sebagaimana kita tahu ya, bahwa PDKM FAUI itu sebenarnya yang memiliki wewenang buat menyelesaikan sengketa atas penyimpangan PDKM FAUI itu adalah BPM FAUI. Jadi selama ini tuh PDKM FAUI itu belum diimplementasikan dengan sempurna. Jadi masih ada beberapa peraturan pasal-pasal yang dia tidak diindahkan oleh KMFAUI. Next. Misinya, yang pertama itu meningkatkan transparansi kinerja BPM FAUI dalam menjalankan fungsinya. Seperti yang tadi, kemudian BPM FAUI yang transparan. Sebagaimana teman-teman tahu ya, kalau misalnya BPM FAUI itu selama 2 tahun kebelakang itu mungkin yang diketahui program kerja itu dua. Yang pertama itu pemilu sama PMH. Sedangkan yang misalnya sidang pengesahan suatu peraturan atau sebagaimana itu belum disalurkan dengan baik, belum diketahui oleh yang banyak. Oleh karena itu, saya di sini ingin membuat ada juga sistem kalau BPM FAUI itu dia nggak punya kerja kayak kalau BEM kan program-program kerja itu langsung bersentuhan langsung dengan mahasiswa. Nah, BPM FAUI itu sendiri dia lebih kinerjanya itu lebih kayak sembunyi dan menyebabkan stigma bahwa BPM FAUI itu gabut. Jadi saya di sini ingin gitu kinerja BPM FAUI itu ke depan itu diketahui oleh orang banyak. Misal kita mau buat suatu peraturan nih, kita pertama kita publikasikan, kita mau buat peraturan ini, kita minta aspirasi dari mahasiswa. Terus kita selama proses draftingnya kita juga laporkan nih kalau kita lagi sedang memproses drafting dari peraturan tersebut. Terus kayak dalam pengesahannya nanti kita selain publikasi, kita akan mengesahkan, kita juga melibatkan secara aktif dari perwakilan mahasiswa, entah nanti mekanismenya dari perwakilan lembaga-lembaga atau perwakilan angkatan, tapi nanti dalam catatan bahwa perwakilan ini hanya mempunyai hak berpendapat, sedangkan hak suara itu masih ada di anggota independen. Next. Lalu yang kedua, memberdayakan penuh BPM FAUI demi membangun tata kelola organisasi yang profesional. Perlu teman-teman ketahui ya, bahwa di BPM FAUI itu selain terdapat anggota-anggotanya juga, terdapat juga namanya ada badan kelengkapan. Badan kelengkapan itu fungsinya untuk membantu kinerja dari anggota-anggota itu supaya efisien dan efektif.
Terus untuk 2 tahun kebelakang ini kan BPMFAU itu dipimpin oleh Sekretaris Jenderal. Tapi bukan berarti kalau misalnya saya concern ke BK-nya, saya ingin jadi Sekretaris Jenderal ya. Saya di sini sebagai anggota independennya. Saya juga tapi saya punya concernnya ke BK-nya. Soalnya dia akan membantu saya nanti ketika saya menjadi anggota independen. Jadi selama 2 tahun ini badan kelengkapan itu belum diberdayakan secara maksimal. Jadi diberdayakan secara maksimal di sini konteksnya bahwa program-program kerja yang ada di setiap divisi dalam badan kelengkapan tersebut masih sangat minim, hanya 1-2 saja. Sedangkan badan kelengkapan itu kan kayak banyak teman-teman mungkin ketika mendaftar badan kelengkapan juga kan ketika nanti keluar ingin ada output yang teman-teman ingin lebih baik lagi lah dari tahun kemarin yang saya diberdayakan. Tapi ketika kinerjanya minim, dan otomatis teman-teman juga kayak teman-teman akan majunya juga akan kemajuannya itu akan sangat minim. Jadi di sini kita juga memperhatikan nih isi dari BK-BK tersebut agar dia diberdayakan secara maksimal dan juga dia nanti keluarnya juga dia nggak menyesal gitu masuk ke BPMFAU dan dia nggak merasa gabut. Terus penambahan prokernya saya bisa kasih untuk divisi PSDM nih. Divisi PSDM bisa dikasih proker itu namanya program magang untuk mahasiswa baru agar nantinya mahasiswa baru tertarik juga ke dunia legislatif, juga mengenal BPMFAU juga, dan kenal cuma BPMFAU. Terus untuk divisi kominfonya perlu juga kayak membuat majalah agar BPMFAU itu juga dikenal sama mahasiswa baru. Di mana di sini majalah tersebut ada di sini. Saya menceritakan ada di 3, waktunya ada 3. Yang pertama itu ketika BPMFAU itu baru saya terbentuk, lalu yang kedua ketika mahasiswa baru masuk, agar mahasiswa baru tahu kalau misalnya BPMFAU itu ada, dan ketiga itu ketika akhir pengurusan agar mahasiswa baru tersebut, bukan mahasiswa baru ya, semua mahasiswa FAUI mengetahui bahwa BPMFAU itu telah melakukan apa saja. Terus saya mau yang ketiga nih, menetapkan mekanisme penghitungan IKM yang lebih ideal dan menghasilkan satu IKM aktif pasif dan mewujudkan IKM aktif berintegritas. Ini kaitannya dengan IKM ya. Tadi mungkin Bang Aim udah menjelaskan bahwa mekanisme penghitungan IKM itu belum ideal sampai saat ini. Karena tadi dia cuma dalam 1 tahun itu mungkin dia dibukanya dalam beberapa masa aja. Kalau misalnya 2 tahun kebelakang itu dia dibukanya ketika kegiatan mahasiswa baru berbarengan dengan kegiatan mahasiswa baru, dan itu menurut saya juga menutupi niat mahasiswa untuk berkontribusi juga. Dan juga kalau misalnya 2 tahun kebelakang itu pengaktifan IKM itu dilakukan dengan cara mahasiswa baru tersebut langsung ikuti kegiatan mahasiswa baru yang diikuti mahasiswa baru. Jadi materi yang disodorkan itu bukan materi yang tepat gitu buat mahasiswa lama. Terus penegasan satu IKM. Jadi selama ini tuh baru abang juga tahu badan BU atau BSO ada juga yang dia masih menggunakan dia masih menetapkan kalau PI atau BPH itu IKM-nya pasif, sedangkan sudah diketahui sendiri kan kalau misalnya IKM aktif itu haknya apa saja dan IKM pasif itu haknya apa aja. Jadi untuk itu saya mau menegaskan seperti yang abang Aib tadi, kita mau buat mekanisme awal nih, kita cegah dari hulu. Kita akan koordinasi agar mereka nggak ada alasan lagi ketika mereka dapat PI atau pasif. Yang penting kita udah memberitahukan pada mereka kalau itu nggak boleh. Terus yang kedua itu ketika mereka telah tertangani dan diketahui bahwa ada masalah seperti itu, nanti kita konsep yang satunya itu nanti kita berikan dia IKM sementara selama 1 bulan, dan kita kasih waktu 1 bulan tersebut untuk mengaktifkan IKM-nya. Ketika 1 bulan tersebut IKM-nya tidak diaktifkan juga, maka kita akan kasih sanksi. Yang pertama itu sanksi sosial. Terus sanksi sosialnya berupa tadi publikasi bahwa lembaga ini sudah menyimpang dari PDKM FAUI dan melanggar PDKM FAUI. Terus ketika itu kita kasih 1 bulan lagi nih waktu buat aktifin IKM-nya. Ketika 1 bulan lagi nggak diaktifin IKM-nya, kita kasih sanksi administrasi. Tapi sanksi administrasi ini saya di sini saya belum menemukan konsep yang ideal. Tapi kalau kalau konsep yang baik tadi mungkin kendalanya di dekanatnya Bang ya. Nah kalau misalnya dekanatnya bisa terima, saya juga setuju dengan konsepnya Bang Aim. Oke, lanjut.
terus evaluasi BPM FAUI ini sebenarnya masalah-masalah yang saya temukan tadi ya. Pertama tuh BPM FAUI itu belum transparan di sini dalam konteks kinerjanya belum kelihatan oleh mahasiswa baru, mahasiswa terus pemberdayaannya, badan pengamannya, terus mekanisme pembentukan satu IKM belum ideal. Nah mungkin itu aja dari saya bisa saya presentasikan. Jika ada yang bertanya nanti mau ditanyakan, nah kita anggota-anggota di sini juga butuh saran dan kritik juga dari abang dan mbak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.